Baiklah, kita sampai pada materi berikutnya tentang vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 ini menjadi salah satu topik yang hangat pada saat ini, mengingat vaksinasi ini akan menjadi syarat wajib bagi seseorang yang akan menjalani ibadah umroh maupun ibadah haji. Kita tahu bahwa COVID-19 ini penyebabnya adalah virus corona. Virus corona ini adalah virus RNA. Sebetulnya kita sudah mengenal virus ini sejak lama. Sejak tahun 60-an sudah ada. Ada beberapa jenis, ada 4 jenis virus corona. Ada alfa, beta, gamma, dan delta. Yang bisa menyerang manusia adalah yang alfa dan beta. Awal-awalnya virus corona ini infeksinya hanya ringan. Namun pada tahun 2000-an, tahun 2002 terjadi epidemi virus corona yang menyebabkan Severe Acute Respiratory Syndrome di Cina yang kita sering sebut sebagai SARS-CoV-1. Ini tipenya yang beta. Kemudian tahun 2012 saat menjelang ibadah haji terjadi lonjakan infeksi oleh virus corona ini yang disebut sebagai Middle East Respiratory Syndrome coronavirus atau MERS-CoV. Dan sekarang tahun 2019 muncul lagi yang kita sebut sebagai coronavirus 19 atau COVID-19 atau SARS-CoV-2. Artinya kita sudah cukup lama ini berteman dengan virus ini. Namun selama ini kita belum mengembangkan vaksin untuk virus corona ini. Virus ini sudah dikenal lama. Vaksin sebetulnya sudah mulai dipikirkan saat SARS-CoV-1 terjadi. Namun waktu itu pengembangan tidak terlalu berhasil. Kemudian saat Middle East Respiratory Syndrome juga muncul, kembali digaungkan untuk membuat antivirusnya, terutama vaksinasinya. Sehingga saat SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini muncul, sebagai bahan baku pengetahuan para ahli untuk mengembangkan vaksin COVID-19 adalah penelitian-penelitian tentang vaksinasi pada SARS-CoV-1 dan MERS-CoV. Platform teknologi vaksin COVID-19 yang merupakan pengembangan dari penelitian pada SARS-CoV-1 maupun MERS-CoV ada beberapa. Yang pertama adalah yang berasal dari virus yang sudah dilemahkan. Ini adalah platform virus yang paling lama. Ibaratnya ini teknologi yang paling jadul. Mengapa? Karena hampir semua vaksin menggunakan pendekatan ini. Kemudian yang kedua, menggunakan viral vektor vaksin. Artinya menggunakan virus lain yang sebagai tumpangan agar dibentuk seperti virus COVID. Kemudian ada yang mengambil asam nukleatnya, inti dari virusnya itu, yang kita sering sebut sebagai mRNA vaksin. Ini teknologi yang paling baru. Kemudian ada juga yang berdasarkan protein-protein yang ada pada tubuhnya virus atau protein base vaksin. Ini adalah 4 teknologi yang digunakan untuk mengembangkan vaksin COVID yang nantinya akan menjadi salah satu vaksinasi wajib bagi jamaah haji selain meningitis. Kita mengetahui ada banyak pengembang perusahaan yang mengembangkan vaksin COVID-19 ini,
Ada yang pakai mRNA, ada yang menggunakan viral vektor, ada yang menggunakan virus yang diinaktivasi maupun protein virus. Vaksin mRNA merupakan metode pengembangan vaksin yang terbaru, di mana kita mengembangkan dari kode sintetik yang menyerupai inti dari virus COVID-19 yang asli. Sehingga mRNA ini yang buatan kita ini akan bisa membentuk spike protein yang hampir serupa tetapi tidak seganas pada virus yang aslinya. Inilah yang nanti akan menyebabkan tubuh akan membentuk kekebalan tubuh. Secara teori insya Allah aman, karena setelah masuk ke dalam tubuh, nukleus yang buatan tadi tidak akan mengubah DNA kita secara umum. Setelah mengkode, maka mRNA ini akan dihancurkan oleh tubuh. Kita tahu bahwa virus mRNA ini sudah diuji coba dan bisa membuat spike protein yang serupa dengan SARS-CoV-2 atau COVID-19, di mana setelah diinjeksikan, ini akan memacu makrofag di sekitar injeksi untuk berkenalan dengan protein spike-nya, sehingga akan menyebabkan makrofag tadi tertempeli oleh spike protein. Makrofag yang tertempeli oleh spike protein ini akan menginduce sistem imun tubuh kita dan akan menyebabkan tubuh mengalami pembentukan sistem imun yang dalam tanda kutip alami karena ada infeksi, tapi sebetulnya alami yang dibuat, artinya ini tetap merupakan vaksinasi. Yang berikutnya teknologi dengan viral vektor. Ini kita membutuhkan virus lain. Biasanya kita menggunakan adenovirus, di mana adenovirus tadi diberikan protein spike-nya virus COVID, sehingga mampu memberikan respon tetapi tidak sampai menginfeksi, sehingga tubuh akan membuat respon imun. Ini akan mempunyai keterbatasan apabila tubuh sudah punya kekebalan terhadap vektor tersebut karena pernah terinfeksi sebelumnya, sehingga efikasi vaksin akan menurun. Dan yang tidak kita inginkan, kalau virus yang kita masukkan tadi bisa saja menginduksi sel tubuh kita untuk berubah menjadi sel yang tidak normal, dalam ini menjadi sel yang ganas. Ini contohnya kalau menggunakan adenovirus yang dianggap aman untuk membawa spike protein yang akan memicu sistem pertahanan tubuh terhadap COVID-19. Yang berikutnya, ini teknologi yang paling jadul, yang namanya vaksin yang berasal dari virus yang sudah diinaktivasi. Ini sudah jamak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang membuat virus. Seseorang diberikan suntikan virus yang sudah dimatikan, sehingga tidak akan menyebabkan infeksi, namun akan membuat tubuh untuk mengingat, membuat sistem pertahanan tubuh berdasarkan vaksin dari virus yang sudah dimatikan ini. Kemudian yang terakhir, yang berasal dari protein subunit atau antigen yang sudah dipurifikasi. Ini memang harus ditentukan kombinasi antigen yang tepat untuk bisa membuat respon imun, sehingga ini lebih sulit. Kalau sudah ada respon imun, masalahnya adalah apakah sel memorinya akan terbentuk atau tidak.
yang merupakan basis terbentuknya sistem imun. Untuk itulah mengapa saat ini yang banyak digunakan itu adalah yang inactivated virus dan yang mRNA. Kita belum tahu ke depannya akan seperti apa, kita semua sedang berjalan bersama, mudah-mudahan kita akan menemukan vaksin COVID yang terbaik sehingga jamaah haji kita bisa tetap menjalankan ibadahnya, jamaah umroh kita tetap bisa menjalankan ibadah ke tanah suci. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa berguna bagi Anda semua untuk memahami vaksinasi pada jamaah haji dan jamaah umroh. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.